Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak-bapak dan Ibu saudara-saudara jamaah masjid Al-Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan yang baik ini mari kita senantiasa bersyukur, menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan hidayahnya kepada kita bersama. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, taklim kita, bahasan kita, akan kita bersama al-mu'awwah wal munadharah wal mu'azarah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, yang kita dalami pada malam ini merupakan ilmu yang manfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang aplikatif, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan surga dengan kita di majelis ini Allah beri kemudahan segala urusan kita, baik urusan ukhrawi maupun duniawi. Allah beri solusi problem-problem yang kita hadapi, baik yang sifatnya personal, sosial, nasional ataupun internasional. Anak-anak kita mudah-mudahan jadikan oleh Allah, jadikan anak yang saleh dan salehah, anak yang patuh berbakti kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua, anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan kita semua mudah-mudahan ketika kumpul suara dan saudara Allah Subhanahu wa taala diberi khusnul khatimah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, ibu-ibunya termasuk kita bersama pun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi kitabun amin. Samusbit Qala Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Ibnu Mubarak berkata macam ini, husnul khuluq adalah bastul wajh, perilaku yang baik adalah husnul bastul wajh, ciri muka yang berseri-seri. Di orang kalau mukanya berseri-seri itu termasuk indikator husnul khuluq, bukan orang suka berperang perlu kemana-mana. Wabadul ma'ruf dan memberikan sesuatu yang baik. Karena saya katakan al-ma'ruf itu sesuatu yang dari kata arafa, bahwa ma'ruf yang dikenal baiknya, dikenal bahwa perkara itu baik. Jadi dia berikan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang mutafaq alaih, siapapun akal, siapapun mengatakan itu baik. Kemudian wakaful harga dan bisa menahan, menghindari atau menghalangi dari persoalan yang bisa menyakitkan orang lain. Itu adalah husnul khuluq. Jadi tiga indikatornya bastul wajhi, yang kedua adalah badlul ma'ruf, yang ketiga kaful adha. Itu menurut husnul khuluq, menurut versi Ibnu Mubarak. Tapi lain waqala Imam Ghazali mengatakan nafa'anallahu bi husnul khuluq, yang dikatakan perilaku yang baik. Husnul itu khuluq itu perilaku adalah hayatun rasikhah, suatu sikap yang sudah menancap,
ya, fil nafsi dalam hati, sudah mengakar di dalam hati, yang tasdur anna al-af'al jamilah bisuhulatin, di mana perilaku-perilaku yang bagus itu akan keluar dari lubuk hati itu dengan gampang. Itu namanya husnul. Itu orang yang gampang, ya, jadi tidak tanpa mikir panjang. Kalau tidak tahu baik langsung diberi. Itu namanya karena sudah rosyah, sudah hayat, itu sikap itu sudah tertanam di dalam hati. Jadi kalau sudah tertanam, maka orang itu jadi gampang, tapi gampang beri perilaku yang baik. Wa amma sabru anisahwa, wa amma sabru, adapun sabar itu khobarnya itu anisahwa. Bisa sabar itu dari sahwa. Sabar dari wahia sahabat itu kullu ma tamilu nafsu ilaihi minal mubahat dunyawiyah. Ini segala sesuatu di mana hati itu cenderung padanya sesuatu itu dari persoalan-persoalan dunia yang sifatnya mubah. Itu sabar. Di sabar itu ya sabar anisyahwa. Sabar itu apa? Satu kecenderungan hati, ya, untuk melakukan persoalan-persoalan dunia yang sifatnya mubah. Ini luar biasa. Ini kita harus sabar. Wa yakhsulu kamalu sabri anda, dan kesabaran, kesempurnaan sabar itu bisa terjadi, bisa hasil bikafin nafsi, dengan makat yang menahan nafsu. Batinan secara batin, anitafakur, hati itu dipekek, dia ditahan, jangan sampai mikir-mikir. Anitafakur dia dalam mubah, soal dipikir. Soalnya kadang-kadang kalau mikir persoalan mubah, kita cenderung kepada mubah, apalagi masalah mubah itu persoalan dunia. Wis lah mikir, masih mikir bersama uang dari itu. Ini nih banyak mikir, kadang-kadang cenderung untuk melakukan persoalan yang mubah itu. Nah, kadang-kadang melakukan persoalan yang mubah itu bisa juga menghalang-halangi atau bisa kita ambil dari persoalan yang wajib atau persoalan yang sunnah. Iya kan? Contoh nih boleh rezeki. Kita itu nyambut gawe ini kan ya wajib ya kita, tapi ya kan mubah yang begitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu karena kecenderungan itu kita mikir terus ini apalagi terus lakoni, itu kadang-kadang cara ini kita bisa ambil dari persoalan yang sunnah. Soalnya kadang-kadang lari, iya kan, karena mikir perkara sing kita itu dia proposal, saking tekun dia proposal, tapi proposal tadi itu dia mubah kan itu kadang-kadang karena waktunya sholat sampai ini sampai di akhirat itu macam manusia macam itu. Ini jadi kalau bisa kaful nafsi, hatinya itu dipekek, ya mikir aja optimal, aja akal. Wal mailu ilaiha, ini dan oke, jangan cenderung jadi menahan hati kita, hati dari memikirkan dalam persoalan yang mubah dan cenderung condong pada persoalan yang mubah. Nah, ini yang batin, hatinya tidak mikir. Yang dohiri yang bikafiya antolabia buat ta'rij alaiya. Ini kita juga secara dohir, secara fisik dia cuma kami demikian bikafi tolabia, tidak usah cari langsung, cukup ini tidak usah ini kan kesan. Ini antolabia buat ta'rij alaiya, demikian berpaling dari persoalan-persoalan yang membahas itu. Jadi ya kadang-kadang ya
ribet itu ini. Soalnya gini, jangan-jangan kita harus pikir, soalnya tolakul halal itu wajib, ya, tolakul wajib. Tapi ada yang barang-barang itu mubah, banyak, usah mubah-mubahnya. Jadi kalaupun dilakoni orang itu kan mubah. Kadang-kadang kita kepingin lakoni itu, ya. Artinya bisa juga mikir itu. Kalau artinya nggak mikir kan nggak akan lakoni. Ya, terus anggota secara dohir dia juga dilakoni. Dilakoni artinya orang mikir, anggotanya nggak usah lakoni. Ini sekarang wajib asuhannya. Sekarang motivasinya apa? Wajib asuhannya. Wajib itu bisa membangkitkan ini. Jadi apa yang bisa memotivasi supaya kita itu tidak mikir tadi via main dan tidak secara anggota tidak kita mencari ini gimana? Itu adalah wajib itu ada as-sabri ilmu itu mengetahui bima fi talabi syahwati wa tanafuriha minasyughli anillahi wa ibadati. Kita harus tahu karena mungkin dengan mencari dunia itu kita akan sibuk menyibukkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau dari zikir pada Allah, dari ingat pada Allah, ya, dan mungkin juga dari ibadah kepada Allah. Itu kalau kita, jadi kita tahu karena kita mencari dunia. Memang dunia itu boleh, tapi kan ya Monggo Ghazali Ibnu Athaillah kan kita nggak usah dicari, itu nanti akan didapat kalau kita kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan istighol, pernah saya katakan istigholuka fima tuliba minka waqtisaruka fima duminalaka dalilun ala intimasin kasir. Jadi istigholuka, kita sibuk fima dumina pada sesuatu yang kita sudah ditanggung oleh Allah. Waqtisaruka, dan kita sembrono fima tuliba minka, segala sesuatu yang kita dituntut itu dalilun ala intimasin kasir. Jadi kita dituntut ya kalau yang berbeda sama dia aja. Soalnya ini kadang-kadang ada orang yang kepengen ini menyambut gawe pemigah rawan garobang itu mungkin yang dimaksud ini. Tapi kalau sekedar untuk mencari kehidupan ya wajib, karena kita punya mati dunia itu refleksi wala taksa bis nasibaka minat dunia kan jelas. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Peruntukkanlah apa yang diberikan Allah pada Anda itu untuk semuanya urusan terserah. Cuman wala tansa, kamu jangan lupa. Jadi kita harus di dunia itu, karena kita hidup di dunia juga harus kita itu mementingkan, harus kita memperhatikan lah persoalan, jangan ambil persoalan dunia, tapi jangan selalu terlalu kedunya. Jangan terlalu kedunya. Ini tadi yang bisa membangkitkan, jadi sabar tadi. Kita sabar an syahwat, karena syahwat itu di sini mailun nafsi, ilal bah. Ini ya itu al-ilmu. Jadi ilmu penting, tahu dengan kalau bima fitolab, ya, dengan sesuatu ada persoalan-persoalan di dalam mencari tolak bisa, dalam mencari kesenangan dan memperoleh kesenangan itu mesti ada sibukan. Yang boleh kesenangan sibuk, karena menyibukkan diri dan kesibukan itu kadang-kadang ada pada perintahnya Gusti Allah. Alhamdulillah wa al-ibadatihi ini ya alhamdulillah wa itu contohnya adalah jadi kadang-kadang ada kita dengar dalam tugas proposal
Iku mulai subuh sampai subuh ya. Nah itu boleh apa? Ya ini ya kalau itu boleh hanya tujuannya boleh bantuan itu kan juga persoalan dunia mubah kan mubah ya, nggak mungkin kita sampai wajib. Tapi kadang-kadang kita harus tahu gitu. Ya gitu tapi jangan sampai ini kalau kita harus membatasi jangan sampai kita melalaikan persoalan pindah dari suci ini pulau contoh itu ini kurang itu zaman dulu zaman kita masih ini masih ada apa lain itu ini biasanya ya kita kok pengen oleh setoran duit apa ini waktunya ternyata waktu itu waktu yang bersamaan dengan ibadah menjelang maghrib itu akhir-akhir penuh ini gimana? Ini aku naik sholat maghrib penumpangnya hilang. Jadi aku boleh penumpang naik sholat maghrib boleh penumpang. Naik aku boleh penumpang maghrib hilang. Ini kita harus pandai itu pinter. Wong tani kan wong tani itu kadang-kadang itu makanya ada mengatakan apa namanya sholatul wusta itu macam-macam ada yang mengatakan sholat asar ada yang mengatakan sholat subuh ini kan ada yang mengatakan sholat asar sholat wusta sholat asar karena apa kalau orang tani itu waktu itu tidak panas tidak dingin enak kadang-kadang sawah asik ya orang panas kan enak kadang-kadang terus sampai lah ujung-ujung kita habis maghrib ngasari ya nah itu namanya ini jadi itu harus kita harus tahu jadi kalau kita untuk memenuhi persoalan yang mubah itu bisa melatihkan tugas yang wajib ini alibah wa minat ta'abud lil wuqu'i bi syubhati wal khutumat ini juga jadi ini kita dan kalau ya kita sibuk ya dengan persoalan yang mubah itu kadang-kadang kita itu berani ya remeh bahaya ini ta'arud bil wuqu'i fi syubhati wal khuruj ini kadang-kadang karena itu ya apa namanya haram sini kenapa nah ini ya demi ini kadang-kadang macam itu ini karena ini mencari ini wa min hayjan khisi ala dunya wa bukhya ini termasuk juga jadi wa min hayjan khisi tadi termasuk ini hayjan khisi itu yang membangkit ubah hayjan itu ya berubah-ubah hayjan jadi berlomba-lomba al-khirs itu kan logo ya alat tolak dunia ini artinya kita ini lomba ini mencari dunia nah, terus ketika itu waktu bil baqafi ya dan kepingin ini kekal di dunia gak kekal mati dunia itu gak mati kenapa kok ingin kenal diri ini tamattuh bisa wadihan karena kita ingin memuaskan kesenangan kita dengan pisan itu budaya itu akhirnya senangan terus diikuti kesenangan suci itu diikuti ini tidak bagus ini tidak bagus ya di antara Abu Sulaiman Ad-Darimi Abu Sulaiman Ad-Darimi kata gini tarku syahwatin wahidah meninggalkan satu kesenangan itu anfa'ulil qalbi min ibadati sanatin jadi itu lebih bermanfaat bagi hati daripada ibadah setahun ninggal kesenangan si
sing ini merapat duit, merapat duit kesenangan ya, hanya boleh kesenangan ibadah main. Ini tinggal kesenangan satu sahabat itu main dunia, pengen sama tenis tak itu lebih bagus daripada ibadah setahun. Jangan kesenangan nopo. Tapi tadi kita tahu ya, sahabat ini tadi ma'amirun nafsu ilaihi minal mubahah ad-dunya. Ya, itu tinggal sifat perkara sebab tinggal tulis surah itu lah. Kita gunakan untuk yang lain. Sulit ya sitoknya lah. Yang kita yang lain sudah tinggal surah supaya tinggal orang ini kita cukup. Soalnya kadang-kadang kita itu inginnya terus berubah. Koyo-koyo itu salah sih. Padahal nanti kan sebentar lagi kita itu ini ya jadi mesti ini sufi tasnya. Waman adman sabro anisyawati akramahullah. Barang siapa admana itu tetap mudminul khomri itu pecandu minuman. Kalau admana as-sabro ya selalu sabar anisyawat akramahullah, dia tidak akan dimuliakan oleh Allah. Gimana caranya? Biikhraji hubbiha, dengan mengeluarkan Allah bisa mengenang senang itu sekali gak senang lah. Kalau senang contohnya apa? Repot di sawah sing perkara dunia malah gak senang. Kalau dia senang itu malah gak senang. Kalau itu digunakan di lain. Hatta yasira yaqulu, sehingga dia mengatakan kama qala ba'dul arifin, sehingga dia itu mengatakan bercita-cita mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad ini, astahi la li'atruka ma astahi. Saya itu kepingin meninggalkan apa yang saya inginkan. Saya itu kepingin meninggalkan apa yang saya kepingin meninggalkan apa yang saya kepingin. Jadi kayaknya kepinginan persoalan dunia. Jadi kepingin meninggalkan apa yang dikepingin, tapi nggak itu kepinginan lah soal di motor biasa. Jadi nggak kepingin belas orang begini pengen belas. Oke, jadi semangat keluarga ini tenang, itu stop dunia. Pak, tentunya orang maju, orang maju. Tapi kalau begitu, tapi belum tentu itu orang yang begitu tidak suki. Kadang-kadang wong suki tapi orang kedulnya, wong marah kedulnya. Jadi ada wong suki kedulnya, ada wong marah kedulnya, ana sing wong suki ora kedulnya, ana sing marah ora kedulnya yo. Biarkan ibadah biasa. Seperti apa namanya itu kan ada Imam Abu Hasan Al-Syadili itu suki, tapi orang kedulnya. Imam Ghazali dunia juga suki, beliau itu importir kulit suki, tapi orang kedulnya. Akhirnya ketiga, subhanallah. Ketika dia usaha di Manara itu untuk mengatakan apa namanya, karena kita kerja belum mungkin, yang penting bisa semangat gimana pun itu apa. Kita sekarang kan kepingin ya saya kepingin boleh pakai dulu dulu sampai kepingin kemarin sampai mati itu yang sombong ya hari sebentar ya kita gunakan mumpung kita punya, kita gunakan yang manfaat menjadi milik kita.
Terus malah aji itu ma'astani. Makanya saya tidak mendapatkan apa yang saya ingin. Saya harus gak kepingin belas. Fala aji itu mengkorban musuh bagi sun ma'astani, sesuatu yang asli saya ingin, saya kepingin agak lumrah yang saya kepingin gak ada. Dia kepingin belas, kalau gak kepingin, pokoknya iso ngaup ya wis di rumah terus nabi wis kadang-kadang pengen omah kenapi dulu kembali oke kurang lebih mana sampai lah yo orang ngerti di mobil yang kurang lebih orang lebih terus saja sampai entah yo karena di atas langit ada iso enggak itu betul kepingin itu saya sampai kepingin rokok hidupnya tenang nggak ada seperti ini wes sesok ini luar biasa. Jadi soal itu Allah itu biikhraji khubbiya min qalbi. Ini jadi dia itu Allah bisa mengeluarkan dari hatinya apa yang dia senang. Jadi dibuat oleh Allah tidak senang akan sesuatu dengan Allah dan senang persoalan dunia. Ya boleh dunia tapi sama dia, sama dia cukup. Jangan sampai waktu kan kita mimpi mari kita terlambat. Ya terserah aja. Wa alaika bisyukri ala man amadiya alaika ma bika min nikmatin fi ghairika wa batinika wa dinika wa dunyaka. Jadi kita disuruh syukur. Wa alaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyukri billah, syukur kepada Allah ala an-amadiya alaika. Dan syukur atas sesuatu yang Allah telah beri nikmat kepada kita, baik itu nikmat yang zahir atau nikmat yang batin atau nikmat persoalan agama atau peduli dunia. Ala semuanya itu waya minallah, itu semuanya dari Allah. Jangan diparingi surga ya Gusti, diparingi hati yang tentrem ya Gusti. Ini hati ini terus dohiri dibarengi kita sergepi Gusti Allah. Ini syukur. Kalau kabeh jam sampai ini wae nonton TV jenengan mas syukur alhamdulillah. Ini dan ini adalah petunjuk Gusti Allah. Ini ketitutnya Gusti itu malas. Ini kita harus syukur. Ala wa ya minallah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Wa ma bikum segala sesuatu yang ada nikmat-nikmat yang ada pada kalian semua itu fa minallah, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Qur'an nikmat dan ikhnya itu syukur itu kan sangat itu. Satu al-ilmu, yang kedua al-haq, yang ketiga al-amal. Ilmu pertama ilmu. Orang bisa syukur itu butuh punya ilmu. Maksud ilmu apa? Ada pengetahuan. Mengetahui bahwasanya nikmat adalah nikmat. Loh, tiga kali nikmat bisa syukur. Kita tahu bahwa apa yang kita ada pada kita itu nikmat Gusti Allah. Kita diwujudkan nikmatul ijad, itu juga nikmat. Kita didajekkan makhluk ya Allah rupa manusia ya nikmat. Karena kita termasuk makhluk yang paling sempurna. Kita punya akal, punya nafsu. Malaikat tidak punya akal saja, tidak punya nafsu. Binatang tidak punya akal, nafsu saja. Jamadat itu tidak punya nafsu, tidak punya akal. Kita sempurna. Ini disyukuri. Jadi manusia. Kalau ini kita harus tahu. Jadi kalau ini terus ketika diberi ijazah, terus nikmatul imdan dilengkapi oleh Gusti Allah. Jangan lahir kita lahir tanpa pakai
tanpa busana. Iya, saya ini orang sebenarnya pakai menyaku, larat itu mesti pakai kecuali gendeng atau orang sing macak gendeng. Ini orang ngatur apa? Betul ngatur untuk macak gendeng. Orang suge kok katanya nggak pakai nggak dipakai. Ini gimana? Ini nikmat. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Jadi kita diberi ilmu yang itu ini nikmat semua. Nah, terus ketika kita diberi nikmat itu, yang kedua, nah, cuma kadang-kadang begini, kadang-kadang nikmat itu persepsi kita itu kadang-kadang beda. Ya. Kita mempersepsikan sesuatu itu tidak baik, tapi pada hakikatnya itu baik bagi kita karena kita tidak tahu. Makanya wong arif billah, wong ma'rifat itu syukur terus. Persoalan pokoknya apa tadi imdad yang dilengkapi oleh Allah disyukuri. Ada situasi apa dia syukur terus. Ya, padahal kadang-kadang kita diberi sakit, disyukur, masya Allah bisa. Alhamdulillah dibarengi sakit. Jadi wong Jawa ya, alhamdulillah kan ada masih syukur karena musibah tapi bisa selamat dia. Itu kan luar biasa wong Jawa itu. Alhamdulillah balik musibah saya selamat. Jadi masih ada syukur ketika ada musibah. Padahal kadang-kadang musibah itu ya, yang menurut kita musibah, yang itu kadang-kadang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering aturakan kita diberi sakit, ya diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kadang-kadang kita wah enak sekali ya. Padahal itu nikmat Gusti Allah. Karena ketika kita waras itu beli, nggak tahu ini. Terus kalau Gusti Allah tiga dari masa itu, dari tiga loro bisa sambat astagfirullah, la haula wala quwwata mojo la haula ngenteni loro. Ini itu kan nikmat. Ini luar biasa. Jadi kita pikir, pokoknya biasa dimikir itu aslinya nanti apapun yang kita lakukan itu nanti akan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya sikapnya apa? Hal itu farah. Dia orang itu optimis terus, tidak akan pesimis. Senang terus, ya senang terus, senang. Kadang-kadang senang, orang senang. Yang kedua itu wonten kiai jenenge alhamdulillah berbapak. Seolah-olah alhamdulillah. Alhamdulillah saya di pondok jenenge pondok alhamdulillah. Itu kiai juga selalu optimis. Ya karena dia itu merasa meyakini segala sesuatu yang ada pada beliau, pada kita harus yakin itu ada nikmat Gusti Allah. Dan itu paling baik bagi kita. Paling baik bagi kita. Yang rasanya gak enak itu kan pendapat apa? Pandangan kita, sisi pandangan kita terhadap sesuatu itu. Dan sesuatu pandangan kita itu tidak enak, tapi menurut Allah itulah yang terbaik bagi kita, baik bagi kita. Orang rajin no wangis, rajin nangis, jadi Surabaya no wangis nangis. Yo boleh Surabaya nangis, Pak bis itu nangis, wangis berulang. Kepengen Pak bijak, Leo, Leo itu pengen Surabaya Pak bijak itu. Lah sepuluh kan ngerti, ini orang anak Pak bijak itu Surabaya, ini Surabaya ini Pak bisa, hari itu lebih bijak, nangis sepuluh kan kita. Kalau itu gak enak. Padahal itu menurut Allah itu yang paling bagus bagi kita. Jadi kita harus udah ada al-ilmu itu lebih. Oh ya. Jadi itu fakharnya farah. Kemudian al-amal itu safuri amilahi lima yardo. Digunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh maka digunakan untuk melihat ini aman. Jadi kalau di sini jadi kita tahu wahya minallah. Jadi ketahui bahwa semua nikmat dari Allah. Allah Ta'ala wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua nikmat yang semua yang ada pada Anda itu adalah nikmat dari
nikmatin, tidak ada dari kamu nikmat kepada Anda kecuali itu semuanya dari Allah. Walillahi 'alaika minan ni'am ma ta'jizu an ta'ti. Jadi walillahi 'alaika minan ni'am. Bagi Allah itu beri kita itu nikmat-nikmat. Ma ta'jizu an ta'ti. Nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya. Wa ihsahi membilangnya ke bisa hitung. Fadlan anil qiyami bisyukrihi. Apalagi untuk bersyukur ini itu menjadi sunnah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ngitung nikmatnya ra iso. Oleh yang muri nikmat ngono kabeh kata dulu swarga karena nama nikmat. Itu dibagi nikmat Allah itu ngitung ya ra iso. Kok meneh nyukuri saben-saben nikmat dewe iso ngerti itu nikmat baru dia iso syukur nek ora ngerti ora iso ngitung saking akeh luar biasa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi fadlan anil qiyam bisyukri. Apalagi menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ini walau annal faqiral maridha minal muwahhidina tafakkara fi malillahi alaihi minan ni'am la aslahu ata'u syukri an makabidi al mukabadati sebab walau annal faqir seandainya orang fakir ya al-maridha yang sakit dia tadi minal muwahhidi dari ahli tauhid ma'rifat itu tafakar memikir fi ma'rillahi minan ni'am. Jadi nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada dia aswalahu akan menyibukkan dia ada usul dari syukur pada Allah akan menyibukkan dia an muhabadati satu daripada dia itu kesulitan untuk sabar sabar apalagi sabar persoalan dunia yang sabar itu aral nikmat itu sehingga ini sakit orang sakit. Jadi kalau seandainya orang sakit fakir dia itu memikir pikiran nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada dia, maka dia itu akan memikirkan syukur pada Allah itu akan menyibukkan dia daripada dia itu kesulitan untuk berusaha sabar. Muka batin sabtu, muka batin kangelan sabar kangelan. Karena sabar ini musibah. Tapi dia mikir nikmat. Jadi kalau dicari nikmat jadi nggak akan kesulitan untuk mensyukur karena yang tahu nikmatnya Gusti Allah. Jadi dia tidak Rasulullah, tidak apalagi untuk berusaha sabar. Seorang usaha karena dia itu sibuk untuk mensyukuri nikmat Gusti. Ini luar biasa. Jadi ini kalau orang ya tadi saya katakan ngomong itu ya sabar dan itu kan terus dia itu milih tiba itu orang seluruh lorong taruhan orang aku ini syukur mana itu lorong ya mau untuk serasam orang sabar fa'alaika bibadli istita'ati fi syukri rabbika maka kita wajibkan fa'alaika wajib bagi kita untuk mencurahkan segala tenaga kita di dalam mensyukuri untuk mensyukuri Tuhan dia. Jadi kamu wajib mencurahkan segala kemampuan Anda dalam mensyukuri Tuhan kalian. Usahakan itu namanya al-amal. Summa bil iqrafi bil ajzi anil qiyami bima yajibu 'alaika. Kemudian kita mengakui akan kelemahan kita untuk melakukan apa yang diwajibkan pada kita, yaitu min syukri, itu untuk syukur kita lemah, kita mengakui bahwa kita tidak bisa syukur dengan optimal. Kita pernah mengatakan bahwa kita harus melakukan sholat, bisa istighfar, kita pernah
Kenapa kok kita istighfar? Ya, itu ada dua versi. Kalau di istighfar itu ada mengatakan, ada versi yang mengatakan gini, kalau kita sholat itu dosa kita yang baini wa bain Allah sudah dihapus dosa-dosa yang kecil. Terus kita istighfar itu dengan tobat kita. Dengan tobat itu dosa gede kita diampuni oleh Gusti Allah. Jadi kita itu dosa gede cilik diampuni kalau kita habis sholat baca istighfar. Tapi mengatakan istighfar itu kenapa? Karena istighfar minta ampun kepada Allah. Kita sudah melakukan sholat perintah Gusti Allah. Kita iktiraf mengakui mungkin sholat kita itu tidak sesuai dengan permintaan Gusti Allah, tidak sesuai dengan tuntutan Gusti Allah. Kita tidak mampu kita hanya itu, maka kita minta ampun kepada Gusti Allah. Ini istighfar. Makanya biasanya Pak ini tetap istighfar walaupun kita habis melakukan sholat pun. Ketahuilah anna syukra sababun li'iqa'in ni'am al-mawjudah. Ketahuilah syukur ini merupakan sebab nikmat itu kekal pada Anda. Nikmat yang diparingi Allah tetap pada kita itu karena kita syukur. Bahkan mungkin akan ditambah lain syakartum la azidannakum. Ibaratnya al-mawjudah wa wasilatun ila husulil ni'am al-mahmudah, dan sebagai sarana untuk mendapat nikmat-nikmat yang belum kita dapati mahmudah yang kot dari kita. Makanya itu lain syaratun azim, dan nikmatnya itu tetap dan akan mendapatkan nikmat-nikmat tambahan dari Allah yang belum kita dapatkan. Qala Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum wallahu la in syakartum la azidannakum wallahu akrama min an yunza'a la azidannakum wallahu akrama man yunza'a ni'amahu ala syakirin. Wa qala Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum wallahu itu akrama memuliakan min ayyun za'ali amahu ala syakirin. Di Allah itu memuliakan sesuatu, memuliakan dengan apa? Min ayyun za'ali amahu, dari mencabut nikmatnya Allah ala syakirin, dari orang yang syukur. Di Allah itu memuliakan. Caranya gimana? Memuliakan min ayyun za'ani amahu ala syakirin, dari mencabut nikmatnya Allah dari orang yang syukur. Tidak akan, ketika orang syukur nikmatnya Allah tidak akan dicabut. Qala Allah Ta'ala bi anna Allah lam yakun mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'am fusihim. Kalau Allah Ta'ala bi anna Allah, bahwa Allah itu lam yakun mughayyiran, Allah tidak akan merubah nikmatnya an'amaha yang telah Allah berikan kepada hambanya ala qaumin hatta yughayyiru, sehingga mereka merubah nikmat itu bi'am fusihim dengan dirinya. Jadi mereka merubah dirinya sendiri, nikmat itu dia merubah. Allah tidak akan, kalau dia suruh di inna Allah lam yakun, Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan pada suatu masyarakat, sehingga masyarakat itu sendiri yang merubah nikmat itu. Kan inna Allah la yughayyiru ma biqaumin fa hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang menjadikan dunia itu bocor saja itu manusia. Allah caranya biar kita bersyukur aliyah, yaitu dengan dia meninggalkan syukur kepada Allah. Kalau dia meninggalkan syukur kepada Allah, ya di dunia akan berubah. Jadi tadi dulu syukur, ya, itu
usahakan. Saya kira di Indonesia alhamdulillah. Jadi kan banyak cara-cara ibadah hidup kita pernah itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bayyinu yang ebidat. Waqad amara Allah ibadahu bisyukri. Sungguh Allah telah perintahkan pada hambanya untuk bersyukur pada Allah. Fi iddati mawadi'ah, di banyak tempat. Min kitabi, dari di banyak tempat di kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun." Coba. Wa qala qulu, makanlah kalian min thayyibati ma razaqnakum, dari apa yang telah aku rezekikan kepada Anda. Washkurullah, syukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu ibadah kepada Allah. Jadi itu syukur. Ini syukur. Dengan waqala qulu, suruh makan, qulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah apa yang dirizkan Allah kepada kalian yang baik-baik itu. Dan perintahnya apa? Washkurullah. Allah perintahkan kita untuk syukur. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu ibadah kepada Allah. Kalau ini hambanya Allah, ini ya syukurlah. Kan syukur. Waqala ta'ala, wa qulu min rizqi rabbikum fashkurullah. Makanlah kalian dari rezeki Tuhan kalian dan syukurlah kalian kepada Allah. Jadi perintahkan syukur, diperintahkan oleh Allah kepada kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda gini, al-imanu nisfan. Nabi bersabda, iman itu dua bagian, nisfun sabr wa nisfun sabrun wa nisfun syukur. Jadi iman juga satu, sebagian syukur, satu sabar. Separuh syukur, separuh sabar, itu iman. Jadi iman itu syukur kalau sabar. Ini wa'lam, saya kama annahu kama yajibu 'alaika an tashkurallah ala ni'mati al-khassa bika kal ilmi was-siha, kadzalika yajibu 'alaika an tusaru al-ni'am al-'amma. Jadi kita sebagaimana kita wajib syukur nikmat-nikmat yang khusus kepada kita. Contohnya kita diberi ilmu, kita diberi sehat. Demikian juga kita wajib syukur nikmat-nikmat yang sifatnya umum. Contohnya keirisan rusul, kita syukur itu karena kita diutusnya para nabi. Ini kan sifatnya umum. Ini wa'in saya butuh ini. Jadi ada Allah menurunkan di kita barakis samawati wa basdil ardi. Kita syukur itu nikmat-nikmat cara umum. Jadi yang sebanyak general, sebanyak umum semuanya, dan yang juga kita disuruh syukur. Wa'lam wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdu ma yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikati muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid-din wa yahdina ila sawa'i sabil. Nas'aluka husnal khatimah. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.